Gimana itu dulu kita pengen tanya. Excited ya karena sejujurnya kalau saya sih dari awal sih udah tahu ya akan jadi film Lebaran. Yes. Karena memang dari awal temanya aja udah tema Lebaran, jadi kapan lagi mengeluarkan di waktu yang tepat selain di waktu Lebaran gitu. Kalau misalnya di luar negeri ada Home Alone yang di saat Natal, kita ada Tunggu Aku Sukses nanti saat Lebaran gitu. Dan kali ini kolaborasi jajaran Kesnya juga luar biasa, banyak keluarga besar yang didatangkan di sini. Gimana? Boleh ceritakan keseruannya bersama dengan keluarga besar ini? Alhamdulillah saya merasa bersyukur punya teman-teman yang sangat amat suportif ya, dan juga cukup merepresentasikan keluarga-keluarga Indonesia yang ingin saya tampilkan di film ini gitu. Kayak Ardit salah satunya juga kita kerja udah kenal udah lama, dan saya merasa Ardit cocok sekali untuk bisa merepresentasikan arga-arga di luar sana. Dan juga teman-teman saya Afgan yang kayaknya wajar kalau Ardit minder sama Afgan. Kita sebagai yang nonton kita merasa masuk akal. Di TikTok ada yang ngomong salah sendiri sepupunya Afgan. Ya, jadi memang kita mencari teman-teman saya yang sukses-sukses ini untuk merepresentasikan tekanan-tekanan sosialnya Arga di dalam keluarganya gitu. Ada pesan apa sih kalau dari sudut pandang seorang Naya sebagai sutradara dari film ini yang mau disampaikan gitu? Saya ingin menyampaikan bahwa sukses itu yang menentukan diri kita sendiri, dan kita sendiri yang menentukan apa itu arti cukup. Dan juga saya sebagai sutradara dan saya juga sebagai Arga di dalam keluarga saya paham betul rasanya bagaimana perjuangan untuk bisa mengeluarkan keluarga saya dari ketergantungan keluarga besar. Dan itu adalah sebuah isu yang saya rasa semua orang pasti relate dengan isu itu. Dan saya yakin di keluarga-keluarga kita pasti juga ada arga-arga lainnya. Mungkin kamu bukan Arga, tapi siapakah Arga di keluarga kamu? Dan arga-arga itu saya harap bisa merasa bahwa dia tidak sendirian. Dia punya banyak support system di dalamnya, dan I see you and I feel you, dan film ini buat kamu. Itu dia Naya Anindita. Terima kasih karena nanti kita kembali ke karya dari teman-teman media. Tapi kita ke Evelyn Afdilia sebagai penulis. Kembali lagi bersama dengan Rapi Films, dan kita pengen tahu gimana awal ide ceritanya dan pengembangannya. Evelyn silakan. Sebelumnya tuh awalnya ide-ide tuh lahirnya dari mungkin lebih ke observan waktu Lebaran kali ya. Tadi merefer ke yang Mbak Naya bilang, memang sebenarnya di keluarga kita sendiri tuh ada gitu karakter-karakter seperti Arga, dan itu tuh ada ketika melakukan riset atau nanya-nanya ke sekitar itu lumayan banyak. Jadi menurutku ini isu yang relevan ketika sebuah keluarga besar atau momen kumpul keluarga besar itu seringkali dijadikan momen untuk kita menilai pencapaian, kesuksesan tuh jadi topik yang kayaknya tuh topik yang casual gitu. Tapi one day aku coba memikirkan bagaimana itu kalau diposisikan di seseorang yang merasa belum di posisi itu gitu. Jadi selain selain membahas soal ekspektasi, juga membahas tentang orang yang mungkin merasa tertinggal ya, karena itu refernya ke diri sendiri. Mungkin dari situ sih, dari situ. Berapa lama kalau boleh tahu ke teman-teman media proses pengembangannya, skripnya? Lumayan lama ya, mungkin berapa bulan ya, kayaknya lumayan lama sih, mungkin setengah tahun kali ya Pak, mungkin sekitar segitu kali ya. Abis Lebaran tahun lalu lah kurang lebih, sampai mungkin syuting di sekitar 4-5 bulan mungkin ya. 4-5 bulan ya? Iya, mungkin sekitar segitu. Siap, terima kasih Kak Evelyn Afdilia, thank you. Kita ke teman-teman Kias, kita mulai dari Arga kita, tepuk tangan dong buat Ardit Erwanda. Wow. Saya boleh bilang sedikit boleh bahwa dong. saya rasa Ardit akan masuk minimal nominasi ya. Amin. Ardit luar biasa bagus sekali di film ini, dan saya bangga dengan Ardit. Amin. Amin ya, amin. Nyala. Seperti lu hari ini menyala banget, Dit. Kayak lain ketar-ketir. Yes, karena Ardit Erwanda sedang menyala, abangku. Dit,
Kita pengen tahu Dit, ini tanggung jawab yang luar biasa menjadi karakter Arga, dapat tanggung jawab yang luar biasa dari Rapi Films dan juga dari Naya tentunya sebagai sutradara. Lu gimana Dit pada saat mendapatkan tanggung jawab ini dan gimana lo bereksplorasi dengan layer-layer karakter yang didapatkan di Arga? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dias. Terima kasih untuk teman-teman media sudah hadir menyempatkan waktunya hari ini. Sebenarnya ini memang wardrobe-nya begini ya teman-teman konsepnya. Saya bukan training di XX1, jadi emang disuruh sesuai karakter ya udah yang ada baju lebaran, oke. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sunil dan Naya karena sudah mempercayai saya gitu. Mungkin aneh aja gitu kalau Arga dipercayakan ke saya gitu, karena awalnya Naya ngajaknya Edit, ini gue ada film komedi. Oke. Casting sedih lah, apaan nih komedinya mana? Nanti komedinya pas syuting gitu. Ada dikit-dikit ya. Dijebak. Sisanya naik turun, tapi menyenangkan sekali. Beberapa sudah mendengar review teman-teman yang mungkin sudah nonton duluan. Jujur kita semua nggak ada yang mau nonton tuh, kayaknya kita nunggu final versionnya nanti ya. Karena penasaran juga gitu. Pada saat lo ngebedah karakternya Arga, ada yang beririsan gak in real life dengan seorang Ardit Erwanda? Sejujurnya saya dan Naya itu adalah Arga di keluarga masing-masing. Wow. Jadi sedikit banyak paham lah bagaimana, dan juga kita prepnya lumayan jejak gitu. Apalagi saya dikelilingi oleh senior-senior, oleh teman-teman yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi tapi waktu di awal reading tuh jujur deg-degan, ibu saya Lulu Tobing. Ya kan? Yes. Kan panik. Banget. Ya, bapak saya Arya Wahab, tante-tante saya, nenek saya, semuanya orang-orang yang saya idolakan gitu. Tapi waktu syuting karena semuanya ini kerja kolektif, jadi kalau bagus tuh karena hasil semuanya, karena cast juga, karena kru juga, semuanya gitu, semuanya bersinergi dengan sangat baik. Semua cast dan semua kru merasa memiliki film ini, jadi semuanya mengeluarkan maksimalnya. Itu sih yang saya kagumi dari semuanya. Ya, Ardit Erwanda, terima kasih Dit, thank you banget. Saat nanti setelah menonton filmnya baru kita akan lebih dalam lagi ya karakter Arga ya. Tapi kita ke Bapak Ibu yang diperankan oleh Mas Arya Wahab dan juga Mbak Lulu Tobing. Yang kita tahu Mas Arya Wahab 2 film terlaris sepanjang masa Indonesia, ada Mas Arya Wahabnya, tepuk tangan dong. Dan Pak Sunil, hari ini kita punya kunciannya, udah ada Mas Arya Wahab duduk di sini ya. Insya Allah tercapai yang didoakan ya. Amin. Dan gimana Mas Arya Wahab sebagai bapak yang seperti apa sih yang boleh digambarkan dari keluarga ini yang diperankan? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media semua udah datang. Saya di sini berperan sebagai Yudi, anak ketiga dari 4 saudara, dan mungkin bisa dibilang Yudi ini adalah salah satu produk didikan dari orang tua yang lumayan dimanjakan zaman dulu, mungkin karena dia emang anak laki satu-satunya gitu, jadi semua diadakan sama keluarganya, yang akhirnya dia sebenarnya usahanya ada, cuman ambisinya kurang keras gitu. Terima kasih buat istri saya yang udah percaya mau kawin sama Yudi gitu. Cuman ya dari situ maksudnya tetap ini bekerja sama dengan Lulu Tobing sebagai istri saya di sini untuk bisa gimana caranya, walaupun kita secara keuangan kita tidak mumpuni, tapi kan ada cara lain kita untuk bisa mendidik anak gitu loh. Karena kita nggak bakal menyerah, karena masa depan kita emang dari anak-anak ini sendiri gitu. Dan harta yang sebenarnya adalah anak ini sendiri gitu. Dan secara psikologis, secara mental pun emang benar-benar kita menguatkan si Arga ini dan Alma juga, jadi untuk supaya dia bisa beradaptasi ke setiap situasi yang mereka hadapi. Jadi kalau bisa dibilang si Arga ini sama sepupu yang lain mungkin secara finansial kalah, tapi secara mental dia paling kuat. Itu ternyata yang lumayan dibutuhkan gitu loh dari anak kita ini. Dan di sini juga menceritakan bahwa ya emang keluarga itu emang sebaiknya kita saling memiliki, saling melengkapi dan saling mengisi. Karena kalau kita ngomongin biaya atau dana yang nggak cukup cuma situ juga, mental pun nggak cukup situ juga. Jadi semuanya bisa harus saling melengkapi lah. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Arya Wahab. Terima kasih Mbak Lulu Tobing sebagai ibu yang seperti apa di sini, karena dia unik nih, ada entrepreneur ya, yaitu mie ayam. Nah, boleh diceritakan? Saya karena sebagai istri yang nerima suami apa adanya, mengerti keadaan, jadi ya kan pasrah, tapi nggak pasrah juga sih, saya ikut ngebantu memperbaiki ekonomi keluarga dengan kita punya mie ayam ya. Jadi karena selain tadi yang Aryo bilang juga,
kami berdua juga sibuk gitu ya memperbaiki kehidupan kami ya, jualan mie ayam ini itu, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus ibu gitu ya. Jadi agak terbengkalai mungkin perasaan Arga gitu ya. Jadi karena kondisi dia jadi mentalnya kuat gitu ya. Tapi sebenarnya kita berdua sibuk memperbaiki kondisi ekonomi kita gitu. Nah itu yang juga macam-macam ya di keluarga kan, ada yang tough love, ada yang anak memang harus belajar sendiri mentalnya gitu. Jadi cukup beragam rame cerita tentang pembelajaran di film ini. Siap, terima kasih Mbak Lulu Tobing, thank you. Kita ke Oma kita, ke Ibu Nini El Karim. Kita sebagai eyang di sini, kita pengen tahu untuk melihat keluarga besar ini seperti apa sih ya sudut pandangnya, silahkan. Ya, saya paling tua di grup ini. Oke, ada 2 hal. 1, ini kalau misalnya ini diperkenalkan kepada dunia, maka dunia akan tahu, oh kayak gini ya keluarga Indonesia. Kayak gini ya. Dimana mereka yang dibilang nuclear family itu cuma mama, papa, dan anak. Sedangkan di sini sepupu ikut, tante ikut, bude ikut, semua ikut campur. Tapi justru disitulah campur aduknya, itulah gado-gado yang sedap. Dan semuanya menikmati itu. Lalu yang kedua, saya jadi teringat kata-katanya Senogumi Raji Dharma. Kalau orang tua itu merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kalau nenek dan kakek itu cukup merasa harus menjawab, tidak perlu menanggung. Nah itulah perasaan saya kepada Arga. Terima kasih. Wow, terima kasih Ibu Nini El Karim sebagai yang di sini. Kita ke Ashel dulu karena Arga ada adiknya di sini sebagai Alma. Ashel, adik yang seperti apa sih yang kamu perankan di sini karakternya Alma? Silakan Shel. Oke, halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang. Oke, jadi kalau misalnya Alma tuh dia tipe adik yang nurut-nurut aja ya. Karena kalau stereotipnya orang di Indonesia yang jadi buat ngusahain keluarga itu adalah anak cowok pertama. Nah, anak ceweknya nih biasanya tinggal minta uang aja, sama uang kuliah masih dibayarin orang tua. Jadi kalau misalnya aku di sini gunanya buat support sistem kakak aku aja ya. Sisanya ya masih minta, tapi masih minta kakak, masih minta jajan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya anak cewek biasanya punya kakak cowok yang diserang tuh biasanya kalau nggak kapan nikah ke fisik. Jadi kayak kamu gendutan ya, gini kurus. Kamu kapan nikah? Kamu calonnya mau apa? Dokter, tentara gitu kan. Kalau misalnya cewek biasa ditanyanya ya. Tapi kalau misalnya Alma di film ini ya lebih ke support Arga sebagai kakak aja dan gak pengen jadi adik yang banyak mau gitu. Karena aku juga by the way kalau misalnya di lebaran tuh bantu ibu buat kayak ngangkat-ngangkat piring atau enggak kalau misalnya jualan, kalau misalnya mie ayam ibu lagi capek biasanya aku juga yang bantu ibu. Jadi usaha dari kecil-kecilan di keluarga aja ya kalau Alma ya. Terima kasih Ashel. Terima kasih. Thank you. Kita ke Maudi Efrosina, kita pengen tahu juga di sini Arga juga mengalami irisan ceritanya, love life-nya juga dibahas di sini. Gimana untuk nge-build chemistry bersama dengan Ardit di film ini? Silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Sebenarnya untuk nge-build chemistry, karena kita udah kenal ya, dia udah kenal, udah pernah project bareng juga. Jadi mungkin kalau chemistry untuk bermain di project bareng tuh udah ada. Cuman mungkin susahnya kan di sini Ardit lebih serius ya sebenarnya dibanding karakter dia aslinya. Jadi mungkin susahnya lebih ke gimana supaya setiap take itu stays in character, nggak bercanda. Karena kan kadang kalau udah kenal itu malah jadi bikinnya tuh pas bisa tuh malah ketawa terus. Sedangkan di sini memang sih ada adegan-adegan yang memang bercanda segala macam, cuman pas lagi beberapa momen seriusnya itu kayaknya butuh jarak, nggak bisa nih bareng-bareng terus karena emang komedian juga kan beliau. Jadi aku kebanyakannya ketawa kayak gitu sih. Tapi sangat sangat menyenangkan untuk
peran bermain lagi sama Adit. Yes, itu dia Maudy Afrosina. Terima kasih Maudy. Kita ke Tes Sarah Sehat dan juga Ibu Ayu Laksmi. Setelah kita melihat di trailer kan menjadi tante yang juga kita pengen tahu nih di sini. Karena kalau baru trailer, jadi kita pengen tahu sedikit aja tante yang seperti apa sih terhadap Arga. Ibu Ayu Laksmi dulu, silakan. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan media baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gaib dong. Saya berperan sebagai Tante Yeni, anak tertua dari keluarga ini, nomor 2 tertua setelah nenek ibu. Walaupun mungkin saya kelihatan kayak imut-imut. Mungkin saya sedikit statement bahwa mungkin film ini Tunggu Aku Sukses Nanti ini bisa menjadi renungan bagi atau mungkin seperti buku panduan untuk keluarga Indonesia. Barangkali nanti kalau ada pertemuan di saat Lebaran, kan kita masih punya waktu 1-2 bulan ya untuk Lebaran, membuat daftar pertanyaan lain yang kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin sudah dipertanyakan, sudah tidak boleh lagi dipertanyakan. Jadi kira-kira supaya bangsa dan negara ini, anak-anak muda, baik juga para orang tua, sama-sama untuk kreatif, kira-kira pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya selain kapan nikah atau berapa gajinya sekarang, kapan naik. Itu udah mungkin harus tidak dipertanyakan lagi. Kira-kira bisa menjadi renungan untuk bangsa dan negara Indonesia dan keluarga dalam rangka merayakan Lebaran nantinya. Siap, terima kasih Ibu Ayu Laksmi. Tes Sarah Sehat, silakan tante yang seperti apa sih yang udah boleh di-spill dari trailer tadi? Yang baik hati dong. Bisa dilihat dari poster. Banget kelihatan. Yang fun gitu sama keponakan-keponakannya. Tante Yuli ini terima kasih loh. Nah itu beberapa kali dulu waktu saya punya talk show, jadi tamuku, bikin film pendek segala macem. Terus sekarang aku diajak main film. Terima kasih dipercayakan jadi Tante Yuli. Terima kasih juga untuk Rapi Film. Tante Yuli ini peran yang lumayan menyenangkan untuk dilakukan karena dia itu menggemaskan sekali. Aku tuh kayak mengingatkan pada pasti di setiap keluarga itu ada tante seperti itu. Ada. Ya kan? Tante Yuli. Yang kelihatannya seolah-olah cerewet, kepo, banyak nanya segala macam, atur-atur, tapi sesungguhnya hatinya itu emas. Karena yang paling cerewet itu biasanya yang paling sayang sama semuanya. Setuju nggak teman-teman media? Iya dong. Kelihatannya aja, Arga kamu gini-gini. Padahal mau tidur itu Tante Yuli itu berdoa Arga. Tante hanya ingin Arga itu jadi sukses dan semuanya seperti anakku. Kalau tidak bisa melebihi anakku, paling enggak hampir, ya kan? Gitu doa Tante Yuli. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Tes Sarah Sehat. Kita mulai segitu dulu yang di-spill. Kita ke anak ya kalau gitu yang diperankan oleh Afgan. Dan ini tanggung jawabnya lebih banyak dibanding sebelumnya kolaborasi bareng sama Naya nih kan. Lebih banyak lagi nih tanggung jawab yang diberikan di sini sebagai supporting. Boleh ceritakan gimana keseruan pengalamannya? Oh ya, halo, selamat siang semua. Selamat sore ding. Terima kasih teman-teman media. Saya di sini sebagai Cela.